Salam TAYTB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook Weekly Market Update bersama saya Ahmad A. Enver. Resilience alias ketangguhan telah menjadi diksi utama terhadap performa pasar keuangan Indonesia di tahun ini. Baik di pasar saham, obligasi pemerintah, hingga nilai tukar, masing-masing terbukti mampu outperform di sejauh tahun ini, terlepas begitu variatifnya tekanan eksternal maupun sentimen dari dalam negeri. Sekilas menilik performa pasar secara year to date, IHSG mampu memimpin penguatan di antara indeks saham utama lainnya dengan kenaikan 9,1% per akhir bulan Agustus, jauh lebih baik jika dibandingkan dengan indeks saham gabungan Asia Pasifik ataupun indeks saham gabungan negara berkembang terbitan Morgan Stanley Capital International, di mana masing-masing mencatat pelemahan. Penguatan JCI pun semakin menggembirakan, khususnya jika dibandingkan dengan pelemahan hingga 17% pada indeks benchmark saham Amerika Serikat S&P 500. Di pasar obligasi, berfokus pada seri benchmark tenor 10 tahun misalnya, imbal hasil obligasi pemerintah tercatat hanya meningkat sebesar 75 basis point year to date, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan yield yang mencapai 170 basis point pada US Treasury tenor 10 tahun. Performa positif tersebut turut tercermin pada total returns dari pasar obligasi pemerintah Indonesia yang berhasil mencapai 1,3% di bulan Agustus, melanjutkan returns positif di bulan sebelumnya. Terhadap nilai tukar, ketangguhan rupiah juga terlihat khususnya di antara mata uang negara Asia lainnya di tengah penguatan signifikan pada dolar Amerika Serikat saat ini. Terlihat, sementara indeks dolar DXY menguat hingga 13,6% year to date, indeks rupiah tercatat hanya terdepresiasi sebesar 4% dalam periode yang sama, di mana relatif stabilitas rupiah pun semakin terlihat sejak semester kedua tahun lalu. Berfokus pada performa di semester kedua sejauh ini, terlepas penguatan 3,84% pada indeks DXY, rupiah tetap mampu terapresiasi sebesar 0,37%, lebih baik jika dibandingkan dengan performa mata uang negara Asia lainnya dalam periode yang sama. Sehingga, mengingat latar belakang akan besarnya gejolak ketidakpastian, baik dari sisi eksternal maupun domestik sejauh ini, maka menjadi menarik untuk kita perhatikan adalah faktor apa saja yang telah berkontribusi terhadap ketangguhan pasar keuangan dalam negeri sejauh ini. Pertama, tentunya tidak lepas dari kuatnya fundamental ekonomi Indonesia di tahun ini. Hal tersebut tercermin dari akselerasi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,44% year on year di kuartal kedua lalu, melanjutkan momentum positif sejak kontraksi 5,32% pada triwulan kedua tahun 2020 lalu. Grup kami pun mengantisipasi ekonomi akan mampu tumbuh di kisaran 5% di keseluruhan tahun ini, yang tentunya sangat baik jika dibandingkan dengan Amerika Serikat misalnya yang telah memasuki resesi teknikal menyusul ekonomi yang telah terkontraksi dalam 2 kuartal berturut-turut dan juga terus meningkatnya probabilitas resesi di kawasan Eropa. Optimisme terhadap momentum pertumbuhan pun tampak bertahan sportif baik dari sisi konsumen maupun juga produsen. Pembacaan indeks keyakinan konsumen Indonesia untuk bulan Juli mengindikasikan bahwa baik penilaian konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi ke depannya masing-masing bertahan di zona optimis, sehingga diantisipasi akan suportif terhadap pertumbuhan konsumsi domestik ke depannya. Lebih lanjut, sentimen produsen turut suportif di bulan Agustus dengan pembacaan PMI manufaktur yang naik ke level 51,7 mengindikasikan bahwa terjadinya ekspansi pada aktivitas produksi. Faktor berikutnya adalah relatif kuatnya posisi ketahanan eksternal Indonesia di tahun ini. Hal ini tercermin dari salah satunya adalah posisi cadangan devisa Indonesia yang mencapai 132,2 miliar US dollar di bulan Juli, setara dengan 6,2 bulan pembiayaan impor, di atas standar kecukupan internasional yang sebesar 3 bulan impor.
tingginya cadangan devisa pun dapat dianggap sebagai tingkat amunisi yang cukup bagi bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depannya. Lebih lanjut, tingginya harga komoditas tahun ini turut menopang performa positif pada neraca perdagangan Indonesia yang telah mengalami surplus dalam 29 bulan berturut-turut, sehingga juga suportif terhadap relatif stabilitas nilai tukar sejauh ini. Secara keseluruhan, di tengah suportifnya berbagai faktor dari dalam negeri tersebut, terjadi arus dana masuk oleh investor asing menuju pasar keuangan domestik di bulan Agustus yang mencapai 1,2 miliar US dollar, menandakan net inflows pertama sejak bulan April lalu. Kedepannya, ketangguhan pasar keuangan domestik tentu diharapkan untuk mampu bertahan, terlepas banyaknya ketidakpastian saat ini. Inflasi Indonesia yang masih di atas target 2 hingga 4% Bank Indonesia, serta meningkatnya wacana terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, masing-masing mengindikasikan bahwa ruang untuk kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia masih cukup terbuka ke depannya. Seperti yang telah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya, menghadapi tren kenaikan imbal hasil di pasar US Treasuries, kenaikan suku bunga secara perlahan oleh Bank Indonesia pun diantisipasi akan mampu untuk menopang relatif atraktivitas imbal hasil di pasar obligasi domestik tanpa secara signifikan menghambat momentum pemulihan ekonomi. Grup kami pun mengantisipasi kenaikan suku bunga setidaknya sebesar 50 basis poin di sisa tahun ini. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAETB.